hari ini firman-Nya adalah dari tekanan menuju kekuatan. Saya ulangi sekali lagi apa saudara? Dari tekanan menuju kekuatan. Saya ulangi, dari tekanan menuju kekuatan saudara. Kalau dunia berpikir makin ditekan ya makin lemah, makin ditekan ya makin hancur, makin ditekan ya makin tidak berdaya. Itu dunia berkata seperti itu. Tapi firman Tuhan tidak, saudara. Kita yang di dalam Tuhan, saudara, ada Tuhan, makin ditekan justru makin kekuatannya muncul. Kekuatannya naik, saudara. Jadi hari ini sajak setiap saudara ya yang sedang ada tekanan, jangan takut saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang punya rencana. Ya sekali ditekan justru makin ya luar biasa saudara. Ya itu anugerah yang luar biasa. Saya tergerak ya cerita sedikit saudara. Cara orang Israel zaman dulu kalau menanam pohon kurma saudara. Ada caranya ya yang bisa untuk contoh seperti ini. Cara pohon kurma. Nah di Timur Tengah kurma ditanam dalam pasir, sana itu padang pasir, padang gurun, dan ditutupi dengan apa saudara? Batu. Lah ini loh saudara, benihnya di dalam, masuk ke tanah, lalu ditutup dengan batu, tekan gitu saudara. Batunya aja kalau saudara lihat enggak 1, 2, 3, ya pokok ditutup dengan batu. Ada tekanan, kelihatannya supaya enggak bisa keluar. Ya ditekan ya mati, nggak ada jalan keluar. Saudara ditekan ya nggak bisa bertumbuh. Itu pikiran dunia, itu pikiran iblis menekan kita, saudara, supaya kita nggak bisa tumbuh, supaya kita nggak bisa maju. Tapi beda di dalam Tuhan, benih dari Tuhan itu sudah punya kuasa, sudah punya potensi. Saudara lihat ya, batu akan menahan. Ya kurma tumbuh ke atas kan tidak bisa toh saudara, tapi dia ke bawah. Lanjutkan powerpointnya saudara. Karena pertumbuhan ke atas mengalami hambatan, ya terus lanjutkan lagi. Maka dia bukan ke atas, ke bawah dulu. Ya pertumbuhan akar dalam tanah menjadi maksimal, nggak bisa naik, malah akarnya turun. Memperkuat di dalam dulu. Seperti khotbah kemarin, di dalamnya dulu saudara. Mau diperkuat, diperbesar. Ya, tapi mulainya malah dari dalam dulu. Kemarin minggu cerita seperti ini saudara. Ya pertumbuhan akar dalam tanah menjadi maksimal. Makin lama makin maksimal. Makin lama maksimal. Makin ditekan lama justru makin dalam. Makin kuat. Makin maksimal lagi. Makin besar saudara. Setelah akarnya bertumbuh sudah kuat, barulah kurma bertumbuh ke atas. Kalau dalamnya sudah kuat, makin kuat, akhirnya dia akan berlari. Setelah kuat, ganti ke atas, saudara. Ya, lanjutkan lagi. Ya, saudara. Tadi kalau bisa besok tambah gambar, batunya itu akhirnya terguling gitu, saudara. Dia ganti naik ke atas, sehingga batu yang menekan akhirnya terguling, saudara. Justru sekali lagi makin ditekan, makin kuat gitu saudara. Makin ditekan makin kuat saudara. Dan akhirnya menggulingkan batu saudara. Sehingga bisa bertumbuh saudara. Dan akhirnya saudara pohon kurma bisa bertumbuh di cuaca yang ekstrim. Di sana cuacanya ekstrim. Kadang-kadang anginnya besar sekali saudara. Ya, kalau dia tidak akarnya ke dalam, itu pasir kena angin besar kadang-kadang kan habis, betul enggak? Di tanah seperti rumah dibangun di atas pasir kan gak kuat. Tapi dia ini karena masuk dalam, makin dalam, makin kokoh, makin kuat saudara. Sehingga ada cuaca badai apapun tetap kokoh saudara. Ya sekalipun di padang gurun tetap saja kokoh. Dan saudara tahu gak, akarnya ke dalam itu dapat air saudara, yang ada di dalamnya saudara. Sehingga pohon yang lain layu karena panas, dia tetap dapat air dari dalamnya. Makin kita ditekan, kita makin dalam bersama Tuhan, makin dalam ketemu dengan Tuhan, dan kita akan dapatkan air kehidupan yang daripada Tuhan, yang memberi kekuatan, yang akhirnya memberikan kemenangan, yang akhirnya justru mengalami kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah. Jadi yang pertama, tekanan ya adalah pemicu
manifestasi kuasa. Justru karena ada tekanan itulah, maka saudara, ya kuasa itu akan makin justru membuat muncul, maksud saya timbul. Kita bisa lihat keadaan gereja mula-mula. Saudara, Kisah Rasul 8 ayat 1 dan 4, saudara. Kisah Rasul 8 ayat 1b, saudara. Pada waktu mulailah apa, saudara? Mulailah apa? Aniaya yang ringan, aniaya yang hebat. Saudara harus tahu dulu ya, aniaya yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea, Samaria, tersebar. Karena ada aniaya yang kuat, yang hebat, sampai semua tersebar kecuali rasul-rasul. Lah hebatnya, saudara, ayat keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah ya seluruh negeri itu sambil apa? Beritakan Injil. Sambil beritakan, mereka dianiaya sampai mereka tersebar di mana-mana. Tapi dimanapun mereka datang, di situ beritakan Injil. Jadi ceritanya supaya saudara bisa lengkap begini. Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Betul saudara ya? Di mana? Di Yudea, di Samaria, sampai ujung bumi. Betul? Dan akhirnya sungguh-sungguh. Ya Yesus berkata, tunggu dipenuhi Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus turun, kau akan jadi saksiku. Ya Yerusalem, Yudea, Samaria. Dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Terjadilah kuasa Tuhan dinyatakan. Mujizat dinyatakan. Lahirlah gereja Tuhan. Mereka melayani dengan kuasa dan mujizat. Mereka beritakan Injil. Mereka selamatkan jiwa luar biasa. Ya gereja mula-mula maju luar biasa. Tapi sayangnya mereka lupa. Setelah maju luar biasa di Yerusalem, mereka mapan dengan kemajuan. Enggak beritakan Injil lagi kemana-mana. Hanya Yerusalem. Tujuan Tuhan bukan hanya Yerusalem. Tujuan Tuhan mereka dipenuhi Roh Kudus. Disertai kuasa mujizat. Disertai karya Roh Kudus yang luar biasa. Supaya mereka kuat. Supaya mereka menang, supaya mereka tadi jadi berkat, supaya mereka selamatkan jiwa, saudara. Yerusalem, tapi nggak berhenti Yerusalem, harus ke Yudea, lalu sampai Samaria, lalu sampai ujung bumi. Mereka berhenti, nggak ada lagi perjuangan. Napan enak di Yerusalem, sudah maju, saudara. Tuhan nggak mau, mereka berhenti. Tuhan mulai, saudara, izinkan aniaya datang. Dengar ya. Izinkan aniaya datang. Karena dianiaya, saudara. Sampai mereka lari tersebar. Saudara, kemana tadi ditulis? Ke Yudea, ke Samaria. Betul enggak, saudara? Nah, jadi saudara lihat tekanan saat itu datang adalah untuk apa? Mereka bertumbuh. Adalah untuk apa? Genapi rencana Tuhan. Saudara, jangan berhenti. Telah diberkati, jangan berhenti. Ada banyak anak Tuhan kadang-kadang waktu sedang yang menderita cari Tuhannya. Wah, Miracle Net. Wah, Pondok Daud. Wah, ibadah doa pagi, minggu direnteng 5 kali. Itu saudara, luar biasa sekali. Tapi setelah mujizat terjadi, berkat datang, malah hilang. Mereteli. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kata sebelah, jangan sampai seperti itu. Saudara dengar ya. Kalau sudah diberkati lalu mulai ya undur, saudara dengar. Tuhan akan izinkan aniaya datang. Ini gereja mula-mula. Ini gereja Tuhan loh saudara. Diizinkan kenapa ada? Karena mereka sudah tidak gerak lagi. Dipaksa untuk gerak. Katakan, karena mereka enggak gerak lagi. 1, 2, 3. Maka dipaksa untuk gerak. Lah saudara mau gerak sendiri atau dipaksa? Terserah saudara. Sudah diberkati jangan malah lupa saudara. Makin sungguh-sungguh seperti Daud itu loh. Diberkati makin sungguh-sungguh. Makin diberkati makin sungguh-sungguh saudara. Mereka itu berhenti maka Tuhan izinkan tekanan. Aniaya. Betul? Datang atau jubirkan. Tapi sekali lagi Tuhan itu tidak tujuan membunuh.
Tuhan itu justru tujuannya ya kita ngalami proses, kita ngalami tekanan, kita ngalami segala sesuatunya supaya apa? Muncul kekuatan itu, muncul kuasa itu, supaya kita bangkit sungguh-sungguh, supaya kita makin kuat, supaya kita makin maju, supaya kita tidak berhenti di tempat saja, terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak. Amin. Siapa di sini ya datang mereka cari Tuhan, angkat tangan, cari Tuhan, angkat tangan. Saudara percaya enggak ketemu dengan Tuhan? Siapa percaya? Saudara percaya enggak ditolong Tuhan, dipakai Tuhan? Ya puji Tuhan, Tuhan semua percaya. Tapi saya katakan saudara, sebelah saudara katakan, tapi ya jangan lupa kalau sudah dijawab ngilang. Ya ingat ya, kalau sudah ngilang, Pak Baca sudah ngomong loh, jangan sampai ya doamu sudah dijawab ngilang. Termasuk saudara semuanya yang dulu datang, lalu doanya sudah dijawab, ngilang balik oh. Loh betul saudara, ya dah, ini gereja Pulau Lakan gitu loh, sudah dijawab, dipakai Tuhan luar biasa. Berhenti jangan. Ya, tapi petik pelajaran sesuai dengan firman, tekanan pun saudara itu dengan tujuan baik. Supaya kita bangkit. Supaya kita lebih maju lagi. Supaya kita berbuah banyak lebih lagi. Dipakai Tuhan lebih lagi. Dipakai Tuhan lebih lagi. Dan akhirnya luar biasa. Apalagi saat ini Tuhan sedang berikan visi nation. Bangsa-bangsa. Tadi kesaksiannya diteguhkan ya. Tangkap waktu ikut UC. Nation. Bangsa-bangsa. Nation. Bangsa-bangsa. Begitu nangkep ngalami. Ya tak? Siapa nyangka New York loh saudara. Langsung sungguh loh saudara. Nation loh saudara. Bangsa-bangsa loh saudara. Saya sudah berkata baik itu untuk pelayanan. Baik itu untuk pengusaha. Baik itu untuk karyawan. Untuk siapapun punya pengurapan. Bangsa-bangsa. 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 Harus berani percaya. Harus berani sungguh-sungguh saudara. Waktu saudara sungguh-sungguh. Percayanya sungguh-sungguh melangkah. Bagi Tuhan tidak dihapusai. Saudara akan mengalami bangsa-bangsa. Siapa yang mau mengalami bangsa-bangsa, angkat tangan, kata Tuhan, aku percaya bangsa-bangsa, aku terima mandatmu, aku terima visi ini terjadi dalam hidupku. Bangsa-bangsa. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Amin saudara. Saya juga ingat anak Raja Wali. Saudara ya. Lalu Raja Wali ya bertelur di Irami saudara. Tapi setelah menetas dipelihara baik. Setelah besar Raja Wali itu ingin anaknya harus bisa terus makin bertumbuh. Makin bertumbuh. Maka didorong ayo terbang. Ya kadang-kadang gak mau saudara. Kalau gak mau sarangnya mulai dirusak. Bulu halusnya hilang. Wah dia di sini gak enak. Ya mulai ada duri-duri. Masih nggak mau, sudah nggak enak, sudah itu dirusak ya sarangnya supaya nggak bisa lagi di situ sudah malah dirusak sekalian, dijebol sarangnya. Ada enggak yang sarang saudara dijebol? Itu artinya Tuhan ingin saudara terbang tinggi saudara. Kalau masih nggak mau lagi, tahu nggak? Pakai sayapnya dihempaskan supaya wah mau tidak mau jatuh karena supaya nggak jatuh mati. Wow akan kerahkan ya sayapnya dan akhirnya bisa terbang. Kekuatannya mengalir, kekuatannya datang dan akhirnya membuat bisa terbang tinggi. Pesannya saudara, jangan malas. Tuhan ingin kita terus maju. Tuhan ingin kita terus bergerak. Saya sudah 73 tahun tetap mau maju, tetap bergerak. Diberi visinya oleh Tuhan malah lebih besar. Sekarang nation, bangsa-bangsa. Percaya enggak? Percaya. Lupa baca nggak bisa bahasa Inggris. Enggak apa-apa. Sekarang enggak bisa. Tuhan bisa lah. Tiba-tiba ngurah bisa bahasa Inggris. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tadi jelaskan toh ijazah saya SD. Tapi gereja yang saya pimpin bisa mengeluarkan SD, SMP, SMA, S1, S2. Sudah sebentar lagi es krim. S3, dokter, dan seterusnya. Saudara. Tapi sekali lagi, tangkap ya, kalau pelajaran ini, ya Tuhan terus akan bawa kita lebih
lebih dan lebih. Sekalipun ditekan, saudara, jangan takut, saudara. Waktu tekan itulah justru buat kekuatan malah ngalir. Kekuatan justru muncul. Justru saudara bisa punya kekuatan yang luar biasa. Orang nggak pernah ditekan tuh nggak punya kekuatan. Orang angkat besi, kenapa kuat? Karena terus dikasih beban yang lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Makin lama kekuatannya makin muncul, makin besar, makin besar, makin besar. Saya doakan setiap saudara, kekuatanmu makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Mas naik dan naik dan naik. Ya, yang berikutnya juga tekanan menarik pengurapan. Ya, selain kekuatan sini, pengurapan itu justru datang saat ada tekanan, saudara. Akan buat pengurapan Tuhan mengaliri supaya kita mempunyai kekuatan lebih lagi. Ya saudara, firman Tuhan dikatakan saat aku lemah, maka kekuatan Tuhan justru bekerja luar biasa. Itu saat kita lemah, saudara. Seringkali juga gitu. Saat tidak berdaya, maka kuasa Tuhan justru menopang. Pengurapan Tuhan justru mengalir dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang luar biasa sekali. Kalau untuk ini saya tertarik kita belajar sedikit cara membuat minyak pengurapan. Minyak zaitun, saudara. Gimana caranya membuat minyak zaitun? Saudara, seringkali kita pakai untuk pengurapan. Kalau di sana juga minyak zaitun itu berguna banyak sekali. Untuk penerangan, untuk makanan, untuk kesehatan. Untuk banyak hal sekali, saudara. Mebel yang paling bagus yaitu dari kayu ya zaitun, saudara. Kalau saya kadang-kadang beli Alkitab, sampulnya Alkitab itu pakai kayu zaitun gitu, saudara. Tapi kita kembali kepada ini, minyak pengurapan. Sampai dipakai untuk bait Allah, saudara. Mengurapi raja yang dilantik, mengurapi nabi yang dilantik, saudara. Mengurapi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Caranya gimana, saudara? Kalau ada satu pohon zaitun, supaya kita bisa dapatkan minyak zaitun. Caranya gimana? Coba ditebak aja. Caranya gimana? Nggak, no, mosok terus biye. Caranya dipetik dulu. Ya ora betek bisa sing numbu-numbu, saudara. Ini pohon zaitun kok, saudara. Betul enggak? Dipetik dulu, saudara. Kadang-kadang kita ya seperti nyaman loh di satu, malah diambil sama Tuhan loh. Betul? Ya, kita harus tinggalkan hidup lama kita. Betul enggak? Yang dipetik, saudara, oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan. Lalu apa, saudara, setelah dipetik? Dikumpulkan, saudara. Saudara dengar ya, saudara yang dulu ya bukan di dalam Tuhan, hanya saudara dipetik, diselamatkan oleh Tuhan. Saudara ada jadi miliknya Tuhan. Saudara dengar ya, Tuhan gak mau saudara itu Kristen independen. Gak ada Kristen independen. Tuhan ingin kita disatukan dalam gereja Tuhan. Jangan ada orang terima Yesus tapi tidak tertanam di gereja lokal. Tidak bersatu dalam gerejanya Tuhan. Gereja disebut keluarga Allah. Betul, saudara? Keluarganya Tuhan. Kumpul. Jangan jadi anggota keluarga nggak mau kumpul, saudara. Tuhan kumpulkan kita semua. Orang percaya dengan orang percaya. Anak Tuhan bersama Tuhan. Kumpul. Dalam kesatuan itu ada kekuatan luar biasa. Betul, saudara? Kita semua kumpul itu justru kekuatannya luar biasa. Sendiri-sendiri mudah ditipu orang. Sendiri-sendiri mudah diterkam oleh serigala. Sendiri-sendiri itu mangsa yang empuk bagi serigala. Saudara, bersatu. Saya ajak semuanya, ayo. Kalau ada yang belum ibadah raya, ikut ibadah raya. Ikut kumsa. Saudara yang ada di online, kalau belum ibadah onset, ikut, saudara. Ya, tertanam dalam gereja lokal. Jadi anggota, baptislah di situ. Jadi anggota, digembalakan, dikomsek, belajar som dan terus bertumbuh, saudara. Jadi setelah dipetik, disatukan, lalu diapakan? Diapakan? Dipetik, lalu disatukan, terus apa? Tadi dihancurkan, ditumbuk, dihancurkan. Enggak dihancurkan, ini buah, saudara. Buah zaitun enggak dihancurkan, ya minyaknya di dalam terus. Betul enggak? Caranya gimana? Dihancurkan,
dihancurkan, dihancurkan, dihancurkan. Ya kayak saudara kalau di sini ada kayak seperti palu padi itu ya, ditumbuk, 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 dihancurkan. Ya banyak orang berkata, wah aku sudah ikut gereja loro kabeh. Oh dulu saya kira di gereja itu malaikat-malaikat, ternyata ya seperti setan kadang-kadang gitu saudara. Sakit semua, saudara dengar loh, itu hatimu sedang ditumbuk, sedang dilembutkan. Kalau enggak saudara tinggi hati, keras hati, sengaja dihancurkan memang. Supaya saudara lembut hatimu, supaya saudara bisa tumbuh. Betul saudara, dilembutkan. Jangan kaget, memang itu yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau saudara terus, wah kuat satu. Saudara nggak bisa keluar mengalirkan minyak saudara. Pengurapan nggak bisa mengalir. Saudara perlu dihancurkan hatinya. Tuhan sayang dengan orang yang hatinya hancur. Loh, ayat ketika berkata itu, Tuhan itu mengasihi orang yang hancur hatinya. Orang kalau datang pada Tuhan tidak pernah hancur hati. Itu belum tersentuh. Kalau saudara dijamah Tuhan, nangis saudara. Loh betul. Saudara dijamah Tuhan itu hati saudara itu, wah dijamah, dilembutkan, sadar aku tuh orang jelek, aku jahat, aku orang berdosa. Tuhan kok begitu baik, mau mengampuni aku, selamatkan aku, boleh melayani. Itu dilembutkan saudara. Biasanya dijamah, kalau saudara datang ya ada hadirat, dijamah. Tapi kalau sudah dijamah tetap tidak mau lembut hati, ya itu dikebuki sama Tuhan. Dan ngalami gitu, ya mau tidak mau hatinya hancur. Kenapa? Tekanan. Kenapa? Masalah. Lah karena dijamah baik-baik tetap menteles, tetap nggak mau itu saudara. Loh, betul saudara. Saudara yang mudah hancur hati saat hadirat Tuhan itu bersyukur. Betul. Kalau saudara nggak pernah bisa hancur hati, nggak pernah nangis di hadirat Tuhan, minta Tuhan daripada engkau dihancurkan pakai cara yang lain. Loh, betul kok saudara. Orang kalau nggak pernah digebukkan, wah sombong toh. Coba sudah diajar dibanting-banting jalannya dulu gini sekarang jadi gini. Loh, betul tak? Itu manusia sama aja, saya pun sama, semua sama. Dihancurkan. Kalau enggak dihancurkan, minyaknya enggak bisa keluar. Kalau hati kita masih keras, enggak bisa minyak pengurapan Tuhan ngalir. Dihancurkan. Jadi berbahagialah hati yang dihancurkan atau berbahagialah hati yang utuh, enggak pernah hancur. Saya mau tanya saudara. Ya kata sebelah, untung loh kamu dihancurkan hatinya. Loh, betul kok saudara, betul gak? Hari ini saudara yang sedang dihancurkan, gak usah takut. Saudara waktu nyembah hadirat Tuhan hancur, bersyukur pada Tuhan. Tapi enggak pun saudara tetap, kalau saudara sedang ditekan, diajar oleh masalah, hancur tetap saudara bersyukur. Karena waktu itulah kekuatan akan mengalir. Waktu itulah pengurapan akan mengalir. Saat engkau dihancurkan. Betul. Makmur tidak membuat pengurapan mengalir. Justru kadang-kadang tantangan masalah seperti inilah sampai kita nangis. Saudara sampai kita tersungkur. Sampai hati kita hancur, itulah mengalir pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang tidak mau dihancurkan? Dan siapa yang mau dihancurkan? Loh, betul gak saudara? Betul gak? Ujiannya gampang gak saudara? Kalau saudara datang pada Tuhan, ibadah, presbyterian, macam-macam, saudara gak pernah sampai tersentuh hatimu itu, mintaan disentuh hatimu oleh Tuhan. Karena daripada tadi dihancurkan pakai cara lain. Enggak ngerikan, untung daripada enggak pernah, daripada terus keras hatinya, saudara, betul enggak? Setelah dihancurkan, diapakan lagi? Diperas, dipaksa. Saudara lihat ya, ini biji ya, sudah dihancurkan, lembut itu hanya jadi jenang. Betul tak? Kalau sudah dihancurkan semua itu hanya jadi jenang, minyaknya tetap campur sama ampas ya. Betul tak? Belum bisa mengalir dengan bagus. Diperas, diperes. Saudara baju basah sudah ada airnya. Tapi kalau enggak diperas ya enggak keluar. Ada seorang diperes sampai mau tidak mau keluar. Loh,
Itu untung loh, tetap untung loh saudara. Betul lah? Diperes, mungkin ada saudara diperes, dipaksa seolah. Seperti anak Raja Wali dipaksa terbang. Saudara, sudah disakiti macam-macam tidak mau terbang. Sarangnya sudah didedel dua, tetap di situ saja. Sarangnya bau, terpaksa dilempar. Dipaksa, seolah gitu saudara. Diperes, dipaksa keluar minyaknya. Dipaksa keluar. Loh, benar saudara. Dipres zaman dulu. Diperes saudara. Keluar. Jadi berbahagialah ya saudara yang sedang diperas. Diperas. Dipaksa oleh Tuhan. Oleh tangan Tuhan yang kuat. Amin. Sudah keluar minyaknya. Loh kalau sudah dipaksakan keluar tak saudara mau tidak mau tak? Betul enggak saudara? Dipaksa. Masih ada atau sudah cukup? Masih diapakai? Disaring. Ya disaring. Ya tambah ya disaring. Disaring. Ya disaring. Setelah itu diapain? Caranya kalau di sana dulu belum punya saringan saudara. Caranya setelah diperas, kan campur ya. Antara minyak dan ampas masih campur. Caranya kalau di sana diendapkan. Dulu ada gambar-gambarnya. Diendapkan saudara. Jadi ada tanah ya seperti bak gitu, bukan ini ya. Diendapkan ya, ini modern sekarang. Dulu belum punya gitu. Jadi seperti bak di tanah gitu saudara. Diendapkan. Saudara, barang yang kotor kalau diendapkan lama-lama apa? Minyak yang kotor ini campur ampas, campur minyak. Lama-lama kotorannya ke bawah. Betul? Lama-lama ke bawah. Lama. Di sana gitu. Lalu baru diambil yang di atas. Yang bersih. Yang di bawah ini ampas ya. Apa pelajaran rohaninya? Diendapkan. Didiamkan. Seolah-olah tidak dipakai Tuhan. Seolah Tuhan tidak berkarya dalam hidup. Doamu sepertinya tidak didengar. Pelayananmu seolah-olah nggak dipakai oleh Tuhan. Malah mungkin jadwalnya dicoret. Sudah dijadwal dicoret saudara. Jangan marah-marah. Marah-marah minyakmu nggak keluar. Nah, betul. Itu saatnya saudara supaya mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Diteduhkan hatimu. Dibersihkan hatimu. Loh, betul loh. Pelayanan sukses-sukses kadang-kadang hati kita akan jadi kotor. Betul gak? Ada kesombongan. Ada mau pamer macam-macam. Diendapkan. Itu contoh yang hebat itu siapa? Kaleb. Dia dengan Yosua itu satu tangan kanan, satu tangan kiri. Waktu Musa selesai yang dipilih cuma Yosua. Dia itu sudah enggak disebut lagi. Berapa tahun saudara tahu enggak? Lama, 40 tahun. Seolah-olah sudah enggak ada apa-apa lagi. Dulu hebat, dipakai sama Yosua sama. Sekarang hanya Yosua. Kalebnya enggak ditulis oleh bahasa Arab. Enggak ada. Setelah puluhan tahun baru muncul lagi. Dia diendapkan. Ada saudara yang diendapkan oleh Tuhan. Seolah doamu dia didengar. Apapun enggak ada apa-apanya. Itu supaya bersihkan hati. Supaya tenang, lebih dekat dengan. Supaya mata rohmu jernih, bersih. Saudara dengar ya. Disitulah saudara akan punya hubungan yang intim, yang jelas dengan Tuhan. Saudara akan peka. Saudara akan dekat. Saudara akan murni hatimu. Kemurnian itu akan terjadi. Barulah minyak seperti itu yang dipakai. Bahkan kalau untuk sampai di bait Allah itu diendamkannya bisa berapa kali. Makin murni. Makin lama lah gitu ya. Makin murni dan makin murni. Tapi sekali lagi semuanya ya justru akan memunculkan kedahsyatan. Kemuliaan. Kemurnian yang luar biasa. Yang ketiga, tekanan adalah bukti ada sesuatu yang besar dalam hidupmu. Kalau saudara sampai ditekan, berarti ada sesuatu yang luar biasa sedang dikeluarkan.
Kalau saudara sedang diserang iblis habis-habisan, karena iblis tahu kamu itu hebat, kamu itu luar biasa. Iblis berusaha menghalangi. Sebab kalau tidak dihalangi, kamu nanti akan babat semua milik iblis. Maka sebelum besar berusaha dibantai. Daud begitu diurapi jadi raja, langsung Filistin sudah tahu. Ini bahaya sekali nih. Daud ini orang hebat ini. Kalau dibiarkan sudah terlanjur besar, wah akan sulit sekali dikalahkan. Wah akan menghancurkan Filistin. Maka begitu diurapi, langsung diserang. Langsung berusaha dihancurkan. Langsung berusaha dibantai. Saudara. Kenapa? Filistin bisa lihat, ini Daud ini orang yang luar biasa. Kalau dibiarkan bertumbuh, wah ini akan bahaya bagi Filistin. Setan itu begitu. Kalau saudara sedang mau dipakai Tuhan, ngalami dibantai habis-habisan oleh setan, saudara dengar. Berarti saudara itu hebat. Ada sesuatu yang luar biasa di dalammu. Kalau sudah mengalir keluar, iblis hancur. Iblis takut saudara itu nanti akan luar biasa dipakai hancurkan iblis. Dia berusaha gagalkan. Maka kalau saudara baru mau mulai dibabat iblis, jangan menyerah. Saudara tahu iblis itu berusaha gagalkan saudara karena di dalammu ada potensi yang luar biasa sekali. Yang bisa dibangkitkan, yang bisa dipakai Tuhan, yang akan menghancurkan kuasa kegelapan. Siapa sedang dibabat habis-habisan? Nah, kata. Sekarang saudara berkata, berarti di dalamku ada sesuatu yang ditakuti iblis. Iblis takut kalau ini nanti terus bertumbuh, iblis habis. Ya atau ya? Jangan malah dibabat. Aku enggak bisa bakalan. Wah habis. Enggak ada harapan, keliru. Saudara tahu, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau biji matanya Tuhan. Engkau dipersiapkan sesuatu yang luar biasa. Kalau gitu kok Tuhan gak nolong. Lah memang Tuhan izinkan iblis untuk memproses kita. Ayub itu saudara belajar ya. Ayub itu dipuji oleh Tuhan. Ayub ini hambaku yang luar biasa. Gak ada satu yang zamannya Ayub seperti Ayub Tuhan berikan. Orang setia, orang hebat, orang dipakai Tuhan. Iblis menghancurkan, diberi izin sama Tuhan. Biarin. Saudara dibantai, dibiarin Tuhan itu saudara kadang-kadang. Loh betul. Kenapa? Saudara ini tenaga gratis. Tuhan mau meroses saudara tadi. Dipetek, diremuk ya. Saudara diperes, saudara. Dan di macam-macam. Tuhan gak usah repot-repot, ben iblis saja. Kerja kesel-kesel. Besok malah dibangkitkan luar biasa. Saudara justru makin bertumbuh. Saudara justru makin mengalir kuasanya. Saudara justru makin dimurnikan. Hebat. Tenaga gratis. Loh, ya tak? Tuhan itu punya rencana. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Itu baik. Masalah itu, di balik masalah ada mahkota. Maka Tuhan berkata, anggaplah suatu kebahagiaan kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Macam-macam engkau sedang digembleng, engkau sedang diproses. Tuhan biarin saja. Saudara dengar ya, Tuhan berkata pada iblis apa? Boleh kau proses. Hanya nyawanya tidak boleh. Artinya dibatasi Tuhan. Gak akan sampai mati. Gak akan sampai engkau hancur. Total. Ada waktunya dipermuliakan oleh Tuhan setelah proses itu. Tekanan justru membuat kekuatanmu muncul, mengalir. Justru membuat engkau bertumbuh. Justru membuat engkau lebih matang. Kalau engkau ditekan habis-habisan, tahu. Di dalammu ada satu yang berharga yang sedang akan dikeluarkan oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Iblis tahu berusaha menghancurkan. Tapi Tuhan juga tahu nggak akan bisa dihancurkan. Tuhan tidak memberi pencobaan lebih dari kemampuan kita. Betul saudara ya? Tapi kita harus kerahkan semua kekuatan kita. Dengan pertolongan Tuhan, dengan pengurapan Tuhan. Kita kuat, kita teguh, kita berhasil, kita menang, kita sukses. Amin. Semua seperti itu saudara. Lihat di Alkitab banyak saudara. Hana, saudara masih ingat Hana? Ya, dia ngalam penindasan banyak. Sudah nikah, mandul. Betul saudara ya?
Wah, itu seperti hatinya tertekan enggak? Oh, wah, ibu-ibu wanita enggak bisa punya anak itu kira-kira hatinya tertekan enggak? Tertekan. Sudah gitu, akhirnya suaminya punya istri kedua. Diejek, disindir. Saudara, wah itu sangat-sangat nyakiti hatinya, ditekan habis-habisan. Betul? Ada yang ngalami seperti ini? Tapi sekali lagi di balik itu Tuhan sudah punya rencana. Tadi sama, akhirnya dia bernasar, Tuhan berikan aku anak. Anak itu menjadi milikmu. Betul ya, dia bernasar ya. Setelah itu Tuhan berkata, tahun depan engkau akan punya anak. Dan sungguh-sungguh punya anak, dia genapi nasarnya. Anak itu dibawa ke bait Allah. Dipersembahkan, diserahkan pada Tuhan. Namanya Samuel. Akhirnya anak itu dipakai luar biasa. Di dalam Hana ada anak yang akan dilahirkan seorang nabi besar. Ada potensi luar biasa. Di dalamnya ada nabi besar akan dilahirkan dalam kehidupannya. Iblis berusaha menghalangi. Tuhan ya biarin saja. Iblis itu hanya bisa dipakai jadi alatnya saja. Tapi nggak bisa apa-apa bagi kita. Sampai waktunya muncul kemuliaan Tuhan. Muncul kebesaran Tuhan. Loh, itu kalau Hana nggak ngalami mandul mungkin nggak bernasar loh saudara. Ayo, ya apa enggak? Ya Pak, siapa nih? Kalau nggak ngalami proses mungkin ya nggak bernasar ya. Betul lah? Jadi jangan takut. Saudara lihat Hana, berarti saudara di dalam kandunganmu ada ya Samuel yang bisa dilahirkan dari kandunganmu sendiri. Dan itu satu yang luar biasa. Gideon. Zaman Gideon itu bangsa Israel ditekan, dianiaya. Mereka kalau nanam sembunyi-sembunyi, kalau mau nuai takut-takut sembunyi. Karena kalau ketahuan dirampas, ditekan terus, dianiaya bertahun-tahun. Tahu saudara? Tapi saudara tahu hanya Tuhan datang. Tuhan itu punya waktunya Tuhan. Saat Tuhan datang langsung Tuhan berkata, hei pahlawan yang gagah perkasa. Ini di dalamnya sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa. Betul enggak? Pahlawan yang gagah perkasa. Saudara yang ditekan, dianiaya oleh masalah. Kalau waktunya Tuhan datang, Tuhan berkata, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Jangan takut, jangan putus asa. Tuhan punya rencana yang besar. Saat ini saudara dengar firman Tuhan. Tuhan berkata pada saudara, kamu pahlawan gagah perkasa. Bisa dipakai oleh Tuhan. Oh, akan dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Dia masih ragu-ragu, dikuatkan Tuhan terus. Dan akhirnya dibangkitkan jadi pemimpin yang besar. Setelah dia mau terima mandat dari Tuhan. Kumpulkan tentaranya. Dikumpulkan jumlahnya berapa? Siapa ingat? 32.000. Ya, dia kumpulkan 32.000 karena musuhnya kan banyak sekali. Dia berusaha kumpulkan sebanyak mungkin. Dia kumpulkan 32.000 pasukan tentara. Tapi Tuhan nyaring. Selalu disuruh katakan pada mereka semua, kamu semuanya yang siap berperang, ayo berperang. Tapi yang belum siap, ya alasan orang tuh banyak. Baru kawin kok mosok langsung suruh perang. Ini sawahku belum tak tanami kok. Nanti mau nuai orang tuh banyak alasan. Sudah betul gak? Dipanggil Tuhan banyak alasan. Yang memang belum siap pulang. Loh betul saudara saat itu, betul gak? Daripada terus mengeluh banyak alasan. Orang kalau dipanggil melayan banyak alasan. Itu termasuk yang 32. Loh ya tak? Pulang kata Tuhan, ya memang gak bisa dipakai. Yang alasan terus itu gak bisa dipakai. Nanti dipakai Tuhan mengeluh terus. Sambat terus, dikurangi terus. Jamnya dikurangi, latihannya dikurangi. Semuanya dikurangi. Banyak alasan. 22 mengundurkan diri. Tinggal 10.000. Tuh, lebih banyak itu ternyata yang banyak alasan. Ada orang banyak alasan apa enggak ya? Pak Yono, khususnya ada banyak alasan apa enggak ya?
Nah, ini miracle net toh. Beda. Oh, ini termasuk syariah loh. Tidak mudah loh saudara ikut miracle net. Betul nggak? Tinggal 10. 10 saja disaring lagi. Betul? Suruh mereka ke tepi aliran air. Minum. Caranya minum beda. Orang itu siap apa enggak beda. Wadah yang begitu suruh minum, wah langsung ngokop. Enggak pakai hati-hati, wah sudah. Aku semuanya gitu. Enggak dipakai. Tapi yang jongkok sampai ambil, airnya yang dipanggil itu orang yang waspada. Tetap, ya apapun dilakukan dengan bijak, dengan waspada. Dipilih hanya 300 orang. 9.700 melayani tapi ceroboh. Kok diem tuh saudara? Kok jadi anteng semua tuh saudara? Tapi saudara dengar ya, dari 300 dibangkitkan luar biasa. Tuhan pakai luar biasa. Yang hatinya siap, yang hatinya murni, yang hatinya sungguh-sungguh. Ya, akhirnya dipakai luar biasa. Gideon ngalami tekanan-tekanan sampai pasukannya dipotong. Ya, dipotong tinggal 300. Tapi dia berani percaya, enggak mengeluh. Saudara yang sudah dipotong banyak, jangan mengeluh. 300-mu akan dipakai Tuhan lakukan mujizat yang luar biasa. 300-mu akan diurapi. 300-mu akan dipakai Tuhan. 300-mu. Oh, menangkan pasukan yang besar. Kemenangan yang besar. Dengan 300-mu. Jangan takut sekalipun tinggal 300. 32.000 tinggal 300, jangan takut. Itu cuma nggak sampai 1%. Ya tak? Jadi tanya kalau kamu dibabat habis-habisan tinggal dikit. Jangan takut, katakan gitu. Katakan kanan kiri saudara. Tinggal dikit, jangan takut. Loh, betul saudara. Semualah Daud, saudara sudah tahu ya. Daud mengalami tekanan. Di rumah saja dia ya termasuk anak yang tidak diperhitungkan. Itu tertekan loh. Saudara kalau di rumah, ya anak yang lain, wah diperhatikan. Saudara nggak dianggap tertekan nggak? Tertekan loh saudara. Yang lain dipilih, wah di ini macam-macam. Saudara seolah nggak dianggap, nggak diperhatikan, nggak di segala sesuatunya lah. Tertekan. Lalu apalagi saudara, wah ngalami ditekan, mau dibantai sama Saul, betul? Wah sampai dia terpaksa lari, tinggalkan, kehilangan istri, keluarganya, kehilangan kedudukannya, kehilangan kekayaannya, kehilangan mungkin nama baik, dijelek-jelekan. Ini Daud mau memberontak dan macam-macam, maka ya mau dibantai macam-macam. Tapi tekanan-tekanan membuat Daud makin lembut, membuat Daud makin bertumbuh, membuat Daud seperti minyak urapan. Betul? Sudah mau dipilih, sudah lihat tadi, wah dia dibabat habis, wah dihancurkan hatinya, malah nggak dipakai sekian lama itu diendapkan. Tapi setelah Tuhan murnikan, dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Nggak punya waktu banyak, tapi saya ajak saudara belajar seperti itu. Minggu saya saksikan juga, misalnya ya Pak Jo, saudara. Dulu lulus dari Amerika, nggak langsung saya suruh bantu saya di Solo. Kalau bantu di Solo enak saja. Tapi saya suruh rintis sendiri di Jogja. Ada berapa jemaat yang sekolah di Jogja. Lalu kumpulkan untuk kelompok saya. Dari bawah merintis sendiri saudara di Jogja. Terus berjuang, nggak mudah. Ya, saya saksikan juga Bikoberan. Satu hari pulang Solo saya ajak makan. Di rumah makan. Waktu duduk dia berkata apa? Siapa ingat? Wah, tambah gizi. Saya kaget. Loh, apa di Jogja kamu kurang gizi? Kok kalau di Solo saya ajak makan di restoran kok tambah gizi? Lalu dia ganti tanya saya. Loh, papa itu gimana? Aku dikirim Jogja nggak disupport full.
suruh berjuang sendiri. Apa bisa punya uang makan restoran gini? Uang dari mana? Sampai saya tanya, kamu makannya gimana? Ya pokok sedapatnya, seadanya. Ya makan nggak ada, sering di pinggir jalan. Apa yang namanya? Apa? Ya pokok seadanya. Bahkan berkadang-kadang listrik dimatiin. Karena nggak bisa bayar. Saya itu kasihan dengan dia. Sampai dia juga sempat bergumul. Apa aku keliru ya? Kok di Jogja ngapain? Di Solo enak. Di Solo sudah maju, kok di Jogja ngapain? Sebetulnya sudah ingin balik. Tapi Tuhan berkata jangan. Ada waktunya diproses. Ada waktunya diangkat, dipermuliakan. Tuhan teguhkan. Maka dia terus teguh. Dan akhirnya bertumbuh sampai menjadi salah satu gereja terbesar di Yogyakarta. Betul? Sudah jadi salah satu gereja terbesar. Tuhan bicara dalam hati saya, kirim Jakarta. Saya ngomong dengan dia, pindah Jakarta, garap Jakarta. Wah, Bu Nita dan Pak Jo ini sulit. Ini dari kelompok saya sampai jadi salah satu gereja terbesar Jogja kok ditinggal gimana? Sulit saudara. Tapi akhirnya Tuhan bicara sendiri. Kalau mau nation, Jakarta dulu. Ya toh saudara, betul gak? Kalau sudah Jakarta akan mudah nasional. Akan mudah internasional. Lama gak mudah, itu dibabat, dipotong. Di Jakarta akhirnya melangkah, ya sama proses. Tapi terus naik. Sudah naik terus. Kemarin, sekarang tambah lagi saudara. Akhirnya setelah di sana ada ya di PIK, ada di Soho ada berapa tempat ya. Saudara, waktu UC Tuhan berikan ya apa? Sinode, saudara. Sinode itu ya mengatur gereja-gereja gitu saudara. Ya jadi sekarang bukan dulu ya persekutuan di Roma, bukan presenter dulu, setelah itu jadi presenter, LCAD presenter. Setelah itu jadi gereja lokal di sini, lalu gereja lokal 20 gereja lokal, sekarang sinode. Melalui proses air mata, tapi akhirnya terus kekuatan bawa dia naik. Akhirnya waktu kemarin Yusi dia ditabiskan jadi ketua sinode. Melalui air mata, melalui proses. Jangan takut diproses. Saudara harus menanggapi dengan baik. Kalau saudara reaksinya salah, rusak. Proses itu menghancurkan saudara. Tapi kalau reaksimu betul, berikan dirimu diproses baik oleh Tuhan. Saudara akan aman. Saudara akan muncul dalam kebenaran Tuhan. Saudara akan muncul dalam kemuliaan Tuhan. Saudara akan muncul dan dipakai luar biasa. Sekalipun diproses habis-habis jangan takut. Tuhan menyertai saudara. Sekalipun harus lewat sungai yang deras, engkau tidak akan hanyut. Sekalipun melalui api, engkau tidak akan hangus. Tadi waktu saya dengar lagu itu, saya bersyukur. Ini sama dengan khotbah ini. Betul? Sama dengan khotbah ini. Pegang. Jangan takut. Hari ini atau kapanpun kalau saudara sedang mengalami di proses habis-habis. Makin prosesnya makin berat. Rencana Tuhan itu karena makin mulia, makin luar biasa. Kalau asal-asalan ya biasa jadinya. Betul? Iblis makin berusaha hancurkan saudara. Artinya saudara itu ditakuti iblis. Jangan sampai jadi. Saudara itu dalammu ada potensi yang luar biasa. Ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Serahkan dalam tangan Tuhan. Berjalan dengan Roh Kudus. Dan dia akan nuntun. Dia akan menolong. Tulung musik bisa masuk ke dalam. Saudara akan lihat kuasa. Kemudian Tuhan dinyatakan. Betul saudara, jangan takut. Sekalipun ya melalui sungai, tidak dihanyutkan. Sekalipun melalui api, saudara, tidak merbakar. Ya didoakan ya, tim musik didoakan ya. Belum muncul. Tuhan itu hebat. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Sambil nunggu saya cerita, saya sama. Saudara.
Diproses itu habis-habisan. Betul? Kalau sudah dengar terus kisahnya banyak sekali. Wah, waktu berdiri pertama saja sudah diserang banyak. Wah, dilaporkan ke balai kota. Ini gereja sesat gitu, saudara. Saya sampai dipanggil Pak Wali Kota di balai kota, saudara. Tapi sekali proses itu justru buat munculkan kemuliaan. Malah akhirnya oleh wali kota dibuatkan izin khusus. Jadi sejak berdiri punya izin khusus dari wali kota, saudara, gereja kita. Karena wali kota, lihat ini kok dituduh banyak, sudah kasih izin khusus aja supaya enggak dituduh macam-macam gitu, saudara. Soal radio, masih kok radio. Bangun gedung setar, prosesnya besar dan banyak. Sekarang soal loh, betul tak, saudara? Tapi tangan Tuhan yang kuat akan bertindak, akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Semua boleh berdiri. Lewati api, aku tak pujikan dengan iman. dihanguskan. Lewati sungai, aku takkan dihanyutkan. Sebab tangan-Mu yang kuat selalu memegangku erat. Lewati api, aku takkan dihanguskan. Lewati sungai, aku takkan dihanyutkan. Sebab tangan-Mu yang kuat selalu Saudara yang merasa butuh kekuatan sedang dalam proses maju, kita akan doakan saudara. Saudara butuh pengurapan, saudara butuh kekuatan, saudara sedang alami proses maju ke depan, saudara. Supaya ada kekuatan, supaya ada pengurapan yang diberikan pada saudara. Sehingga sekalipun melalui sungai, saudara tidak dihanyutkan. Sekalipun melalui api, saudara tidak terbakar. Sekalipun ditindas, saudara tidak pernah, saudara tenggelam, saudara justru muncul lebih tinggi. Sekalipun saudara dihancurkan, saudara tidak akan hancur dan habis. Justru kelembutan itu datang kekuatan yang luar biasa. Yang butuh kekuatan, yang butuh pertolongan, yang butuh kekuatan Tuhan, maju saudara datang. Tuhan sedang memanggil saudara. Tuhan tahu keadaan saudara. Tuhan akan beri pengurapan yang khusus. Tuhan memberi kekuatan saudara, sehingga saudara akan teguh seperti Daud, sehingga saudara akan teguh seperti Yusuf, sehingga saudara akan dibangkitkan seperti Gideon, sehingga saudara akan melahirkan Samuel seperti Hana. Kuat selalu angkat tangan saudara dan mulai berdoa pada Tuhan. Secara pribadi datang pada Tuhan. Angkat tangan saudara, sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Tuhan, kami bawa setiap jemaat. Kami percaya firman-Mu sedang berfirman kepada setiap kami. Firman-Mu adalah rema, Tuhan. Engkau selalu berbicara. Hari ini Tuhan, setiap jemaat yang datang di hadapan-Mu, Roh Kudus, Bapa Tuhan Yesus, Kau melihat mereka. Tangan-Mu yang kuat Tuhan menjamah mereka. Tangan-Mu yang kuat Tuhan mengurapi mereka. Tangan-Mu yang kuat Tuhan menopang mereka. Sehingga sekalipun melalui sungai tidak dihanyutkan. Sehingga sekalipun melalui proses tidak dihancurkan total. Hanya dilembutkan saja. Tuhan, Kau jamah. Biarlah hari ini Kau beri pengurapan. Biar hari ini Kau beri kekuatan. Biar hari ini Tuhan, kuasa-Mu datang atas mereka. Pelindungan ada atas mereka. Kasih karunia-Mu ada atas mereka. Datang tangan Tuhan yang kuat. Datang tangan Tuhan yang kuat. Datang tangan Tuhan yang kuat. Tuhan, jamah, kuatkan pengurapan Tuhan. Jamah Tuhan, jamah.
Oralah pasakara, tangan Tuhan menopangnya. Tangan Tuhan menopangnya. Oh, oralah pasak, tangan Tuhan menjamah, mengurapinya. Oralah pasakara, la pasakara, jama. Hiralah pasakara, jama Tuhan. Jama tanganmu yang kuat. Jama Tuhan hidupnya. Beri kekuatan. Oralah pasakara, jama. Orang tangan Tuhan yang kuat. Jama hidupnya. Oralah pasakara. Dalam nama Tuhan. Oralah pasak tanganmu yang kuat Tuhan. Menjamanya. Oralah pasakara. Hiralah pasakara, jama Tuhan. Oralah pasak jama hidupnya, jama tanganmu yang kuat Tuhan. Oralah pasak jama. Oralah pasak jama Tuhan, Hiralah pasakara, jama Tuhan. Beri kekuatan yang baru. Oralah pasakara, jama Tuhan. Oralah pasakara, tangan Tuhan, tanganmu Roh Kudus. Oralah pasakara, jama Tuhan, jama. Dapat. Oralah pasakara Tuhan, jama. Oralah pasakara, jama. Oralah pasakara, oralah pasak jama Roh Kudus. Hiralah pasakara lebih Tuhan. Oralah pasakara, jama. Oralah pasakara lebih. Hiralah pasakara, oralah jama. Dapat. Hiralah pasakara, jama. Oralah pasakara, hiralah pasak jama. Oralah pasakara, hiralah pasakara. Oralah pasakara, jama. Hiralah pasak jama Roh Kudus. Hiralah pasakara. Oralah pasakara, dapat. Oralah pasakara, jama Tuhan, jama Roh Kudus. Oralah pasak lebih. Hiralah pasakara, oralah tangan Tuhan yang kuat. Menjamanya, tangan Tuhan yang kuat. Oralah pasakara, jama Tuhan, jama. Hiralah patabala, tangan Tuhan terulur padamu. Hiralah pasakara, jama. Tangan Tuhan yang kuat. Oralah pasakara, hiralah pasakara, jama. Tangan Tuhan. Hiralah pasakara, oralah patabasakar, jama. Tanganmu yang kuat menopangnya. Hiralah pasakara. Engkau beri kekuatan yang baru. Engkau beri kekuatan untuk menang sekalipun dalam proses Tuhan. Oh, dilembutkan namun tetap tidak goyah. Dalam nama Tuhan, jama. Hiralah pasakara, oralah pasakara lebih. Oralah pasakara, oh Tuhan, jama Roh Kudus. Oralah pasakara, dapat tanganmu Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat terulur padamu. Hiralah pasakara, oralah pasakara, hiralah pasak jama Roh Kudus. Oralah pasakara, oralah pasakara, dilimpahi pengurapan yang baru. Oralah penuh. Dapat. Oralah pasakara, hiralah pasakara.
kasih Tuhan turun atasmu. Tangan Tuhan menopang kau. Jangan takut, serahkan. Oh tangan Tuhan, jangan gelisah lagi. Hiralah basakara. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang nyata, hadirat-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, karya-Mu nyata. Hari ini Tuhan, Engkau sudah memberi kekuatan bagi setiap kami. Tangan-Mu yang kuat memberi kekuatan pada setiap kami. Sehingga sekalipun melalui sungai tidak akan dihanyutkan. Sekalipun melalui api tidak akan dihanguskan. Dimunculkan dalam kemuliaan, dimunculkan dalam kemenangan, dimunculkan dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kami sudah doakan Roh Kudus, Engkau yang terus teguhkan, Engkau yang tuntun setiap kami pada saat ini, dan Engkau yang bawa kami pada kemenangan, kemenangan dan keberhasilan. Muncul seperti permata yang sudah Kau asah, yang sudah Kau pakai. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati, sehingga hidupnya jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Amin.